السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berjalan untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju ke syurga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bermohon kita semoga kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita termasuk golongan-golongan yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan dengan para sahabat-sahabat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita pada kali ini. Kita buka ke halaman itu di dalam kitab Sahih Syarikinnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان الورد السادس. فصل في بيان الورد السادس. Ini suatu fasal pada menyatakan wirid yang keenam. Apa wirid yang keenam itu? Maka apabila masuk waktu asar, maka yaitu masuk wirid yang keenam. Dan tiada di dalam waktu ini sembahyang sunat, melainkan 4 rakaat.
menjalankan 4 rakaat dahulu daripada asar antara bang dan iqamat, seperti yang telah terdahulu daripada zuhur dahulu itu. Wirid berarti amalan ya, bukan wirid zikir subhanallah subhanallah. Amalan-amalan yang bagian daripada waktu salat asar, ketika masuk salat asar. Saya ulangin. Pasal kita kali ini adalah menyatakan tentang wirid yang keenam. Setelah kita mengkaji pada pertemuan yang lalu adalah wirid yang kelima sesudah zuhur menjelang asar. Berarti asar belum masuk, tapi menjelang ada amalannya. Ya. Amalannya ya sama seperti yaitu setelah salat sunat duha, amalan baca Quran, sunat, apa sajalah. Layaknya waktu pagi dan petang, makanya ada wirid pagi, wirid petang. Dia sama. Begitu masuk daripada asar, maka dilakukanlah dengan amalan. Wirid maksudnya, wirid. Apa amalan atau wirid yang keenam itu? Dan tiada di dalam waktu itu sembahyang. Berarti begitu sudah masuk waktu asar, begitu masuk setelah asar, maka melainkan amalan atau wirid yang dilakukan itu adalah dengan menjalankan sembahyang solat sunat. Berapa jumlah rakaat sunat sebelum asar itu? Di sini 4. Yang dilakukan 2. Ketemu kan? Nah, itu kan cari praktisnya. Itu cari praktisnya. Kapan dilakukan salatnya itu? Maka yaitu di antara azan dan iqamat. Berarti prediksilah jaraknya. Jangan terlalu cepat kali. Antara azan dan iqamat itu 4. Dia adalah 4. Layaknya seperti daripada zuhur. Layaknya seperti yaitu dahulu daripada zuhur. Dalilnya ada di sebelumnya itu. Barang siapa yang mengerjakan salat zuhur 4 rakaat sebelum salat zuhur 4 rakaat adalah ia itu seperti orang memerdekakan Bani Ismail. Barang siapa yang dia mengerjakan sebelum daripada zuhur, maka yaitu dia dilakukan diampunkan dosa-dosanya yang dahulu. 4. Kita mengikuti ini dulu, walaupun ada riwayat-riwayat lain ada 10, ini ada 5 kan. Dah, ini dilakukan. Maka bila Jumat, maka kiasannya ke zuhur. Maka yaitu setelah azan pertama itu solat sunatnya adalah 4 dengan 2 salam. Dengan 2 salam. Bagusnya kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Fatawa beliau. Bagaimana cara untuk melakukan yang 4 rakaat itu yang lebih afdal? 2 salam. Salam pertama, salam kedua. Berarti jangan terlalu cepat jaraknya antara adzan dan iqamat yang ada 4 rakaat. Walaupun ada orang mengerjakan 2 rakaat, tapi kita harus mikirkan ada yang 4 rakaat pasti. Berarti jaraknya itu sekitar 10 menit lah antara adzan dan iqamat, supaya sempat pula berdoa. Setidaknya Rabbana atina lah, antara yang itu ijabah doanya. Nah, ini wirid yang dilakukannya ini adalah solat sunat.
Ini belum masuk waktu, belum masuk salat fardu, belum. Ini kita sampai kiasan-kiasannya, amalannya, wiridnya seseorang yang mengerjakan, dia masuk menjelang salat, begitu masuk waktu, setelah azan dia melaksanakan salat. Salat apa? Salat sebelum asar. Ulang lagi berapa? 4. Selama ini? Gitu. Itu dia. Dah? Hadis yang disampaikan ini dia merujuk sama seperti kepada zuhur, tetapi keutamaannya ada. Keutamaan salat sunat sebelum asar. Hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimallahu al-amr صلى قبل العصر 4 صلى قبل العصر 4. Ini keutamaan salat sunat sebelum asar. Artinya apa? Rahimallahu, apa rahimallah? Merahmati oleh Allah imra'an akan seseorang shalla yang salat ia qabla sebelum asar 4. Apa? Bukan berarti yang dua bukan berarti yang dua ini dia enggak dapat pahala, dapat, tapi tidak mendapatkan keutamaan. Tidak mendapatkan keutamaan ini. Allah merahmati seseorang ini. Seseorang. Ya. Merahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan seseorang yang salat ia, seseorang tadi qabla al-asri 4. Itu 4 rakaat. Jadi ini dasarnya wirid yang keenam ini merujuk kepada hadis-hadis riwayat yaitu Imam Tirmidzi. Kalau zuhur tadi, zuhur yang kita lakukan salat sunat zuhur 4 rakaat, siapa saja man hafadha, barang siapa yang memelihara ia salat sunatnya sebelum zuhur, maka Allah haramkan tubuhnya terkena daripada api neraka. Jelas ini? Satu persatu. Bukan berarti yang dilakukan itu salah, tidak, benar. Cuman keutamaan. Kalau dapat diantaranya itu harus dilapannya. Nah, baik. Paham ya? Ini 4. Kalau 4 ini macam mana? 4 langsung boleh. Tapi afdal yang mana? Afdalnya 2 salam. Kenapa mesti 2 salam? Mungkin dari ulama meneliti bahwasannya semakin banyak gerakan salat, maka semakin banyak pahalanya. Nah, jadi diteliti, semakin banyak gerakan salat, makin banyak. Terus kita melaksanakan 2 salat ini, apakah kita pindah dari satu tempat? Sunat. 2 rakaat di sini, nanti 2 rakaat sini. 2 rakaat sini, maju 2 rakaat sini. Kenapa kita harus berpindah? Karena dalilnya di Quran surat Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah. Apa dia? Yawma idzin tuhaddithul yawma idzin tuhaddithul akhbaraha.
akhbaraha. Ayat berapa nih? Ayat 4. Pada hari kiamat nanti akan berbicara berita-berita semua. Ini terus balik. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalah. Bumi-bumi ini akan berbicara nih semua. Yang kita salatkan tempat ini ya, bukan bumi yang apa ya, bumi semua. Yang kita pijak itu yang bicara. Maka inilah mungkin ulama yang melakukan dua, semakin banyak gerakan. Makanya Nabi pun begitu juga di solat di Madinah, di tiang sini solat dia ke sana, solat dia ke sana. Maka beruntung orang kalau dia solat tiba-tiba di situ solat Nabi pernah sujud. Itu sangat dia nikmat sangat besar itu. Pindah. Nah, itu. Makanya sunat pindah. Kalau nggak pindah macam mana? Orang udah ramai. Orang di sebelah kita sudah penuh kan, nggak mungkin pindah sana, pindah sini, tiba-tiba pindah sini, kemudian tempat kita udah nggak dapat lagi, akhirnya di belakang sana. Macam mana nak pindahkannya? Supaya untuk kita bisa mendapatkan keutamaan ini tadi, maka berselawatlah di antara dia itu solat kedua lainnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makanya solat tarawih itu gunanya berselawat supaya memisahkan. Kalau tidak selawat, kalau tidak selawat boleh dengan cara ngomong-ngomong. Udah makan Pak? Samping kita ditanya, apa kabar Bu? Apa kabar Pak? Baik, itu memisahkan. Tapi kan sia-sia cuma ngomong. Bagus selawat aja. Selawat pun menambahkan pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sallu ala nabi. Gitu. Baru dia udah pindah. Dah, paham? Berarti dia ini adalah qiblah. Berarti dia ada qiblah. Kalau begitu, bagaimana niatnya? Sengaja saya solat. Apa dia? Berarti dia niatnya. Nanti kita kumpulkan semua niat daripada yang ada solat daripada sebelumnya. Berarti niat sunat sebelum asar, karena kita asar nanti baru kita baik. Apa dia niatnya? Ayo bacakan. Apa Pak Wah? Jangan diam-diam aja. Pak Wah ditanya, bukan itu. Ayo semuanya apa kira-kira? Salli. Biar saya tulis pelan-pelan ya. Biar besar. Terus jangan sepele, walaupun ini perkara sunat, cuma doa ini, ini bisa apa ya? Salli as-sunnata ini. Ini ada juga yang nggak tahu, makanya kita tuliskan. Terus Terus ada yang begini? Boleh gitu. Mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala boleh. Tambah lagi. Itu yang lebih panjangnya. Yang penting sudah ada kasat, ada ta'arud, ada ta'yin, ya itu sudah. Yang lain sunat. Nah, ada yang begini? Ada yang begini? Yang ditulis ini? Ada ini ya? Pak Malil begini. Nah, ini makanya saya tuliskan, saya besar-besarin tulisannya. Karena ada yang beda-beda. Karena mengikut buku panduan. Ikut buku panduan tuntunan sholat. Yang cetakan lama, yang karangnya Rifai, Syekh Rifai, ulama Ustadz Rifai, tamatan LC, jadi cetakan lama. Nah, ini misalnya Pak Rosikin atau yang lainnya mungkin qobliyah dulu. Sengaja karena mengikuti terjemahan Indonesia. Sengaja saya sholat sunat qobliyah asar. Nah, sudah.
Mengapa di sini tadi? Yang tadi oke lah ngikut panduan. Nah sekarang yang ngikut ini kemana? Kenapa dia? Mengapa ada ini? Kalau yang seperti ini bukan asri, tapi pakai alif lam. Usalli sunnatal asri rak'ataini qabli, pakai tasdid ya, qabliyatan lillahi ta'ala. Nah kan, cuman sedikit aja kita bisa berbeda, walaupun nggak masalah, cuman kan nampak kali kita ini belum belajar. Jangan disepelekan, walaupun cuman perkara bacaan-bacaan usuli aja pun yang penting kan sholat ya. Kan itu ngambil jalan pintas namanya. Intinya kita kan mencari yang lebih baik caranya. Nah ini apa dia? Usalli sunnatal asri rak'ataini qabli yatan. Lihat, gini caranya. Yang benar itu adalah qabliyahnya di sini, bukan qabliyahnya di situ. Usalli sunnatan qabliyal asar, karena kita mengikuti judulnya sunat sebelum asar. Karena mengikuti judul, padahal di yang Arabnya qabliyahnya di sini. Mengapa dia ada qobliyahnya ini? Mengapa dia ada qobliyahnya? Ini taknis ini ganti daripada yaitu salat asar. Nah, ini ganti ta ini. Ganti kata dasarnya adalah qobla. Begitu datang atau taknis ini ganti daripada asar. Makanya sengaja saya sholat sunat asar qobliyah. Ini qobliyah asar ini katanya gitu. Qobliyah mana? Qobliyah asar ini. Lillahi ta'ala. Nah, paham? Kalau dia ba'diyah sesudah kan ba'du. Nah, karena dia ganti ba'diyah apa? Zuhur misalnya, maka ba'diyatan. Jelas kan? Jadi usalli sunnatal asri rak'ataini. Tapi kenapa kita rak'ataini? Tadi kan di sini 4 katanya. Berarti kalau ngambil 1 salam ya. Jadi bukan ngikut 2 salam. Kalau kita mengikut ini berarti yaitu rak'ataini. Setelah itu baru niat lagi nih. Ya kan 2 rakaat, 4 rakaat. Nah, sekarang inilah caranya. Nah, ini disebut salat apa namanya? Salat sunat apa? Sunat rawatib. Apa arti rawatib? Apa rawatib? Jadi setiap ada salat fardu, tidak semuanya. Tidak semuanya itu. Yang salat rawatib itu ada dia khusus, jumlah rokaat salat sunat rawatib itu ada. Yang lainnya mutlak. Yang 12 ini rawatib. Siapa yang lakukan dia, maka Allah akan bunya lahul jannah. Allah akan bangunkan baginya surga, rumah untuk surga. Apa dia? 12 rakaat dalam 5 waktu itu. Itu aja. Termasuk ini. Termasuk. Nah, kalau duanya dia termasuk, tapi duanya mutlak gitu. Nanti ke depan ada waktu nanti kita bahas. Ya, rawatib itu kata dasarnya rotib. Rotib itu tertib. Ya. Rawatib kata dasarnya adalah rawatibu. Rawatibu dia punya kata dasarnya adalah rotib. Ratibu inilah namanya tertib. Makanya ada kitabnya nama Rawatibul Haddad ya kan? Rawatib itu urutannya tuh bagus itu. Itu urutan. Rawatibul Haddad. Nah, berarti kalau dia zuhur begitulah dia nanti.
usalli sunnatal zuhri rak'ataini qabliyatan. Jadi yang sudah nanti hendak lagi qobliyahnya ke depan. Tapi memang agak berat karena udah biasanya qobliyah duluan. Usalli sunnatan qobliyah karena terbiasa itu qobliyahnya. Baik, ini wiridnya. Itu dalilnya. Itu diperkuat dengan hadis, kemudian dimasukkan ke dalam sini. Bisa cek di dalam hadisnya Imam Tirmizi, hadis Tirmizi, ulama Tirmizi. Masing-masingnya ada manfaatnya. Dah. Nah, kira-kira kalau sudah 4 rakaat dilakukan itu berapa menit itu di antara azan dan iqamat? Yang sederhana, tidak cepat, tidak lambat. Ada juga yang lama juga. Ini kita baru aja sholat asar 2 rakaat udah qomat. Apalagi zuhur. Apalagi Jumat. Padahal di situ tidak mau bermunajat lagi. Jadi setidaknya ada waktu untuk mengerjakan yaitu 4 itu gitu. Tidaknya itulah. Kalau dia tak sempat dia doa atau dia assalamualaikum, ada doa Rabbana atina fid dunya lah, setidaknya itu. Ada masuk doa tempat yang mustajab, waktu mustajab antara azan dan iqamat. Paling 10 menit kan? 2 rakaat yang enggak buru-buru. Tapi kalau subuh itu sederhana. Sederhana, jangan ayat-ayat panjang. Kalau qobliyah subuh maksudnya. Walaupun dia sebut fajar, tapi dia qobliyah subuh. Tidak ada namanya usalli sunnatan fajri, qobliyatal fajri. Enggak ada. Qobliyah subuh juga, namanya aja fajri. Was subhi idza tanaffas wal fajri wa layalin asr. Itu dia. Dah. Ini keutamaannya berbeda. Lihat nanti zuhur keutamaannya apa ya. Ini sekarang keutamaan daripada salat subuh, salat sunat asr, qobliyahnya. Yang qobliyahnya. Nah, ini keutamaannya. Dah, baru azan dan iqamat. Dilakukan ini kapan? Antara azan dan iqamat. Kalau dilakukan dia itu sebelum, itu bukan qobliyah namanya. Mulai qobliyahnya ba'da azan. Setelah azan, itulah masuk dia qobliyah. Zuhur setelah azan, begitu juga. Maka hari Jumat dikiaskan kepada hari zuhur. Makanya dia 4. Man idza ahadakum apabila kamu salah seorang di antara kamu salatul Jumat fasalla qabla al-Jum'at arba'an, maka salatlah kamu sebelumnya arba'an, maka kiasannya kepada zuhur. Kiasannya kepada zuhur. Makanya orang-orang yang tidak bermadzhab Syafi'i seperti kita, mereka tidak ada salat lagi itu. Setelah azan kedua pun tak ada lagi itu. Lain tak ada. Cuma dalam mazhab Syafi'i saja yang ada. Dan kita kiasan ke situ. Jumat mereka tidak ada, tapi zuhur ada. Itu pula anehnya. Tapi kita Jumat menurut daripada zuhur 4. Ini kita lakukan 2 rakaat, itu pun belum salam, udah mau qomat lagi. Udah naik khatibnya. Tidaknya lihat dulu. Memikirkan pasti ada yang 4. Itulah prediksinya berapa menit. Pasti ada yang 4 lah. Dah. Jelas? Dah. Kemudian setelah adzan dan iqamat dilakukan seperti zuhur itu, kemudian maka sembahyang fardu asar 4 rakaat. Inilah namanya mengiringi. Tertib dia tu. Tidak ada amalan-amalan yang lain dia. Setelah salat qobliyah tadi, enggak ada amalan lain. Amalannya begitu dah selesai qobliyah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, langsung dia salat fardu 4 rakaat. Itu namanya rawatib. Tapi tidak semuanya 5 waktu. Ini rawatib. Tidak. Ada dia. Ada ulama mengatakan 10, ada mengatakan 12. Kalau di Sirus Salikin pasti 12. Kalau di ulama fikih dia 10. Kenapa? Karena dia mengatakan zuhur, salat sunat zuhur itu adalah 2.
Tapi keutamaan di dalam kitab Sirrus Salikin dan Ihya Ulumuddin adalah 4. Ada riwayat lain. Nah, dan hendaklah ia masyghul kepada daripada sembahyang fardu asar ini akan wirid yang keempat tersebut. Di dalam wirid yang pertama dahulu itu hingga kuning-kuning matahari. Kalau sudah dia mengerjakan salat fardu asar 4 rakaat, maka dia buatlah amalan-amalan sampai kepada matahari itu ada kuning-kuning. Berarti jam 6 lah, jam 6 lewat kurang. Sampai situ. Layaknya seperti subuh mau menjelang waktu. Berarti itulah subuh dan asar. Ada cahaya-cahaya. Buat amalan seperti yang waktu pagi subuh-subuh itu. Kapan itu? Setelah salat fardu asar. Berarti enggak pulang itu. Berarti enggak pulang. Jangan sampai tinggal salat asar. Tinggal, maka rugi. Bila seorang itu tinggal salat asar, apa akibatnya? Siapa tahu? Maka hilang semua. Apa dalilnya? Tak tahulah kami dalil. Oh, lupa. Apa dalilnya? Kalau nanti disampaikan, hilang semuanya amalannya. Bapak dari mana tahu? Oh, kalau kami dari ngaji. No? Jangan. Hafal yang sudah saya catat. Sudah catat itu. Apa bunyinya? Masih ingat? Oh, kali. Malam itu kan? Masih ingat kan? Berskin. Masih ingat kan? Yang meninggalkan salat asar itu akibatnya makanya hilang dia seluruh amalnya. Apa dia? Man taroka salatal asri. Barang siapa meninggalkan salat asar, faqad habita amaluhu. Maka sungguh terhapuslah amal-amalnya. Itu dia. Hanya salat asar ditinggalkan, amalan subuh, zuhur, sedekah sampai malam habis pahalanya. Maka dijaga. Dalil di Al-Qur'annya apa spesialnya? Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Itu di ayatnya. Ada spesial dia. Dah. Apa amalan setelah salat fardu zuhur, salat asar? Layaknya seperti subuh itu tadi, yaitu membaca doa. Baca aja doa. Karena di situ pergantian malaikat. Doa apa? Doa apa aja, enggak apa-apa. Doa. Kalau tak hafal boleh lihat-lihat doa, tapi yang doa memang yang di naskan Nabi. Tak ada doa, zikir boleh. Tidak ada zikir, baca Quran. Baca Quran. Tak bisa baca Quran, berfikir. Tak bisa juga berfikir. Tak tahulah lagi. Tak bisa dia berfikir baca Quran, tak bisa berfikir, tak bisa. Dan yang terlebih afdal itu, dan terlebih afdal di dalam waktu ini, waktunya setelah fardu asar, membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tafahum. Apa artinya? Yang afdalnya itu amalan setelah fardu asar apa dia? Membaca Quran dengan tadabbur dan tafahum. Bagaimana cara untuk membaca Quran? Masa membaca Quran itu tadabbur? Quran yang afdalnya itu adalah Al-Quran ini dibaca. Al-Quran dibaca dengan tadabbur dan tafahum. Al-Quran ini dibaca dia. Bagaimana caranya? Tadabburkan, fikirkan itu isi dan kandungannya. Ya, isi dan kandungannya. Ini tadabbur namanya, bukan baca saja. Itu yang afdalnya. Dan tafahum, makna tafahum itu kan pahamkan maknanya. Pahamkan maknanya.
Bila dapat ya, bila dapat ini cari majelis yang ada kajian tafsir. Nah, jadi satu ayat sekaligus tadabbur, sekaligus yaitu tafahum ayat-ayatnya. Itu yang lebih afdalnya. Kalau baca Quran bagus, tapi tidak afdal. Yang afdal itu dia pikirkan ayat, dia baca ayat, satu ayat aja. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia baca ayat, dia teliti hurufnya, dari mana asalnya, kemudian dia telaah, dia pahamkan, dia resapi. Nah, itu amalan yang afdalnya. Kalau membaca, ya sekilas baca saja, dia dapat pahala. Cuman kata ulama adalah tadabbur, tafahum Quran, itu yang lebih afdal. Ya, bila ada setelah salat asar ada orang mengaji cuma satu ayat saja, ikutin tuh, itu pahala yang tinggi. Walaupun dia cuman dia menyampaikan satu ayat, dikaji, diperhatikan. Man khafa maqama wa man khafa maqama rabbha jannatan. Dan orang akan ditempatkan dia itu adalah dua surga. Maksud dua surga ini apa? Maka dijelaskan oleh ulama tafsir ini. Surganya dua surga apa? Surga di dunia dan surga di akhirat. Allah berikan kepada mereka. Apa surga dunia? Maka dia mendapatkan nikmat ibadah. Itu surga itu. Seorang yang kalau sudah mendapatkan nikmat ibadah itu sudah poin surga dunia dia dapat. Nikmat ibadah, nikmat mengaji, nikmat mutolaah, nikmat wirid. Nah, itu udah poin dia. Itu surga dia. Nanti aku akan berikan surga lagi di akhirat. Maka di dalam surat An-Nazi'at, wa man khafa maqama rabbah jannatan. Nah, itu surga. Dia resapin ayat itu. Kemudian dia tafsirkan dari ayat satu ke ayat lainnya. Lihat bagaimana maksud jannatan ini. Kemudian ini orang tadabbur, tafahum namanya. Kalau orang baca dia cuman qiraat, bukan tadabbur. Ini yang afdalnya. Mengapa Al-Quran yang dibaca tadi dengan tadabbur dan tafahum? Karena Quran itu menghimpunkan makna zikir dan fikir. Ya. Karena Quran itu mengandung di dalamnya ada zikir dan fikir. Zikir satu. Walaqad yassarnal Qur'ana fahal min mudzakir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, kan itu. Ada di dalamnya zikir. Bahwa berzikir. Subhanallah, subhanallah. Pada asar zikir. Subhanallah, subhanallah. Ada orang dia baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ada baca Quran. Ada lagi di sana dia enggak baca Quran, dia meresapin satu ayat itu. Nah, maka bandingannya adalah yang meresapin, mentadabburkan itu lebih daripada zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih dari zikir. Karena di dalam ayat Al-Quran ada zikir, karena dalam mempahamkan Al-Quran ada berfikir juga. Apa kelebihan fikir? Tafakkaru fi khalqillah. Berfikir kamu sesaat itu lebih baik daripada salat sunatnya. Kenapa? Fakkiru yurisul hikmah. Berfikir kamu itu akan mendatangkan hikmah-hikmah. Coba pikirkan surat Al-Ikhlas. Ada hikmah di dalamnya itu. Satu ayat aja, satu surat aja surat Al-Ikhlas. Oh, itu dalam itu. Bila kita bacakan surat Al-Ikhlas satu ayat saja, Qul huwallahu ahad, itu menunjukkan adalah simpulan daripada yaitu sifat-sifat Allah yang 20 yang wajib. Jadi bila susah mempelajari yaitu sifat 20, maka ulama menyimpulkan di dalam surat Al-Ikhlas itu. Ahad. Nah, udah ada di situ tuh. Maka bagi orang yang tidak ada ilmu dasar, ilmu balaghah, ilmu tafsir, ilmu tauhid enggak ada, maka yaitu dikembangilah Imam Asy'ari jadi 20. Jadi di dalamnya ada di situ tuh. Ahad di situ. Qul huwallahu ahad. Maka lahirlah
pemikiran daripada ulama-ulama Asy'ari bahwasanya sifat Allah itu wajib 20, yang mustahil 20, yang harus 1. Di situ datangnya. Ya. Yang satu ayat itu bagaimana? Yang satu ayat yang disebutkan adalah Qul huwallah. Ini tercantum adalah yaitu nama-nama Allah. Nama Allah, Allah Ahad. Jadi di sini berarti kita menyebut sekali satu ayat itu 3 nama Allah. Kita sebut 3 nama Allah. Nah, itu tafakurin. Enggak apa-apa kata orang cuman hafalannya cuman surah Al-Ikhlas. Ini enggak. Ada orang yang hafal banyak tapi tak bisa meresap. Ada orang cuman 1 surat tapi dalamnya meresapkannya. Karena dia bagian tauhid. Sahabat aja sampai heran, ada sahabat dia cuman bacaan itu aja itu. Bila seorang dia bacakan surah Al-Ikhlas ini diniatkannya untuk keluarganya, maka Allah yaitu berikan pahala jauh daripada neraka dengan sebab surat Al-Ikhlas diperbanyak, memerdekakan dirinya daripada api neraka. Demikian disebutkan dalam Imam Faid Qadir Al-Munawi dalam kitab Al-Faid Al-Qadir Al-Munawi. Baik, selesai sudah. Wallahu alam. Itulah dia amalan atau wirid-wirid setelah asar. Nanti tinggal simpulkan. Bila takut lupa, langsung hari ini amalin. Bila takut lupa. Namanya kita kan pasti banyak dunianya, tapi banyak lupanya. Bila ingin lupa, dihafal. Atau tak usah dihafal, langsung diamalkan dengan asar. Biar aja lah 1 waktu aja baru ini dapatnya. Nanti amalan yang subuh lagi, nanti amal zuhur lagi, amal maghribnya. Yang penting ada yang nyangkut ilmu tu. Nyangkut ilmu langsung diamal. Nanti asar langsung amal. Apa saja. Itu lebih baiknya. Bila tidak ada, maka beli Quran terjemahan, baca dan renungkan terjemahan itu. Renungkan setidaknya. Tidaknya itulah untuk kita bagi orang awam. Tapi kalau ada orang yang membuat majelis taklim ngaji tafsir, maka dia lebih unggul, ikutin, tinggalkan membaca buku sendirian. Tinggalkan, itu kurang baik, kurang adab. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم من سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.